Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mencoba menjelaskan materi mengenai working capital, manajemen kas, dan surat berharga. Di sini saya Rasa Oktaviani akan menjelaskan materi mengenai modal kerja. Yang pertama ada pengertian modal kerja atau working capital. Yang pertama ada pendapat menurut Sutrisno pada tahun 2009. Sutrisno mengatakan bahwa modal kerja merupakan bagian aktiva terpenting dalam sebuah perusahaan. Mengapa demikian? Karena tanpa adanya modal kerja, perusahaan tidak akan dapat memenuhi kebutuhan untuk menjalankan aktivitas produksi. Yang kedua ada pendapat menurut Sawir pada tahun 2003. Sawir mengatakan bahwa modal kerja merupakan jumlah aktiva keseluruhan yang wajib tersedia di dalam perusahaan untuk membiayai atau mendanai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa modal kerja merupakan aktiva lancar yang harus dimiliki perusahaan untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan perusahaan sehari-hari. Modal kerja dapat dihitung dengan cara aktiva lancar dikurangin kewajiban lancar. Saya akan menjelaskan mengenai konsep-konsep modal kerja. Yang pertama ada konsep modal kerja menurut Rianto pada tahun 2015. Rianto mengatakan bahwa ada 3 konsep modal kerja. Yang pertama konsep kuantitatif, yang kedua konsep kualitatif, dan yang ketiga konsep fungsional. Yang pertama konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif menitik beratkan segi kuantitas dana yang tertanam kepada aktiva lancar yang perputarannya kurang dari 1 tahun. Modal kerja menurut konsep ini merupakan keseluruhan elemen aktiva lancar. Oleh karena itu, semua elemen aktiva lancar diperhitungkan sebagai modal kerja tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Maka dari itu, konsep ini sering disebut sebagai gross working capital atau modal kerja bruto. Yang kedua yaitu ada konsep kualitatif. Konsep kualitatif merupakan konsep modal kerja yang dikaitkan dengan hutang lancar atau hutang yang harus segera dibayar oleh perusahaan. Jadi kan kalau tadi di konsep kuantitatif hanya jumlah besar aktiva lancarnya saja. Kalau misalkan konsep kualitatif ini mengaitkan juga dengan hutang yang harus segera dibayar oleh perusahaan. Maka modal kerja menurut konsep ini adalah sebagian dari aktiva yang benar-benar digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, yaitu yang merupakan kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar. Modal kerja dari konsep ini sering disebut modal kerja neto atau net working capital. Yang ketiga ada konsep fungsional. Konsep fungsional mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan atau income. Jadi semua dana yang dikeluarkan perusahaan adalah dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya ada konsep modal kerja menurut William Benjamin Taylor. Taylor mengatakan ada 2 konsep modal kerja. Yang pertama konsep modal kerja permanen atau permanent working capital. Yang kedua ada modal kerja variabel atau variable working capital. Yang pertama yaitu modal kerja permanen. Modal kerja permanen merupakan modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain modal kerja ini harus terus-menerus ada pada perusahaan untuk kelancaran usahanya. Modal kerja permanen dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu modal kerja primer dan yang kedua modal kerja normal. Modal kerja primer merupakan jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kelanjutan usahanya. Yang kedua yaitu modal kerja normal. Modal kerja normal yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. Nah, normal dalam kata ini yaitu contohnya seperti dalam 4-5 bulan perusahaan memproduksi 1000 unit. Nah, berarti luas produksi normalnya yaitu 1000. Yang kedua yaitu modal kerja variabel.
Variable working capital merupakan modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Nah, modal kerja variabel dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada modal kerja musiman, yang kedua modal kerja siklis, dan yang ketiga modal kerja darurat. Yang pertama modal kerja musiman yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai fluktuasi musim. Yang kedua modal kerja siklis. Jadi modal kerja siklis itu jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjungtur. Nah, yang ketiga modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena ada keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya, seperti bencana alam, yaitu gempa bumi, banjir, perubahan keadaan ekonomi yang mendadak, dan yang lainnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai komponen modal kerja. Komponen modal kerja dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada aktiva lancar atau current asset. Yang kedua ada hutang lancar. Yang pertama ada aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kekayaan ini didapatkan dari kegiatan-kegiatan atau transaksi yang terjadi di masa lalu. Sewaktu-waktu, current asset ini dapat dijual oleh perusahaan. Yang termasuk ke dalam aktiva lancar, yang pertama ada kas. Kas merupakan uang tunai dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai atau alat pembayaran lainnya itu terdiri dari uang logam, uang kertas, cek, dan lain-lain. Kas merupakan bentuk aktiva yang paling liquid yang bisa digunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Karena sifat liquidnya tersebut, kas memberikan keuntungan yang paling rendah. Selanjutnya yang kedua ada piutang dagang. Piutang dagang merupakan tagihan dari perusahaan kepada pihak lainnya atau kepada pihak debitur. Mengapa piutang dagang bisa terjadi? Karena perusahaan menjual atau memasarkan produk secara kredit. Yang ketiga ada piutang pendapatan. Piutang pendapatan merupakan jenis pendapatan yang berupa hak namun belum dibayarkan. Yang keempat ada piutang wesel. Piutang wesel merupakan surat perintah penagihan pada seseorang untuk dapat membayar sejumlah uang di tanggal yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima ada surat berharga. Surat berharga merupakan kepemilikan saham atau juga obligasi yang mempunyai sifat sementara yang dapat dijual kembali. Selanjutnya yang keenam ada beban dibayar di muka, yaitu pembayaran beban yang dibayar di muka namun belum menjadi suatu kewajiban pada periode selanjutnya. Yang ketujuh merupakan persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang merupakan barang yang dibeli dengan tujuan dapat dijual kembali. Yang kedelapan investasi. Investasi terdiri dari barang-barang yang dimiliki sebuah perusahaan yang dalam bisnis perusahaan menjual barang-barang tersebut. Yang kedua yaitu hutang lancar. Hutang lancar merupakan kewajiban perusahaan dalam membayar hutangnya dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Jadi hutang lancar merupakan hutang jangka pendek. Yang termasuk ke dalam hutang lancar yaitu yang pertama ada wesel bayar. Wesel bayar merupakan hutang yang disertakan surat perintah atau surat pernyataan tertulis. Yang termasuk ke dalam wesel bayar yaitu kegiatan operasional perusahaan, pinjaman yang disertai wesel, dan hutang wesel jangka panjang yang akan segera jatuh tempo. Kedua yaitu ada hutang dagang. Hutang dagang merupakan semua pinjaman yang timbul karena pembelian barang-barang yang akan dijual atau jasa secara kredit. Pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Jadi jangka waktu operasi perusahaan yang normal. Yang ketiga ada penghasilan yang ditangguhkan. Jadi penghasilan yang ditangguhkan itu merupakan penghasilan yang diterima terlebih dahulu oleh perusahaan yang sebenarnya belum menjadi hak perusahaan. Jadi pihak lain membayar kepada perusahaan sedangkan perusahaan belum memberikan produk atau jasa kepada pihak yang sudah membayar.
Keempat, ada hutang dividen. Hutang dividen merupakan bagian laba perusahaan yang seharusnya diberikan kepada pemegang saham tetapi belum dibayarkan karena neracanya masih disusun. Yang kelima, ada hutang pajak. Hutang pajak merupakan beban pajak perseroan yang belum dibayarkan pada waktu neraca disusun. Dan yang keenam, ada kewajiban yang masih harus dipenuhi. Jadi kewajiban itu timbul karena jasa-jasa yang diberikan kepada perusahaan selama jangka waktu tertentu tetapi pembayarannya belum dilakukan, misalnya gaji atau upah, bunga, sewa, pensiun, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Murni Sopian, NPM 319. Di sini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sumber modal kerja. Jadi, modal kerja yang permanen seharusnya dan sebaiknya dimiliki oleh perusahaan secara cukup, dan modal kerja itu biasanya sebaiknya dibiayai oleh perusahaan dan para pemegang sahamnya lewat investasi atau obligasi. Karena semakin besar modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan, yang dibiayai oleh perusahaan dan para pemegang sahamnya, itu akan semakin baik untuk perusahaan karena semakin menjamin besarnya jaminan bagi para kreditur jangka pendek. Sumber modal kerja itu ada 4. Yang pertama adalah hasil operasi perusahaan. Hasil operasi perusahaan itu adalah jumlah net income yang tampak dalam laporan perhitungan laba rugi dan ditambah dengan depresiasi dan amortisasi yang ada dalam perusahaan. Yang kedua adalah keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek. Surat-surat berharga yang dimiliki perusahaan atau investasi jangka pendek tersebut bisa digunakan untuk atau bisa dijual jika perusahaan mengalami situasi yang buruk. Yang ketiga, ada penjualan aktiva tidak lancar atau sumber lain yang dapat menambah modal kerja. Adalah hasil dari penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva tidak lancar lainnya yang diperlukan lagi oleh perusahaan. Jadi ini untuk menambah modal kerja, perusahaan bisa menjual aktiva tidak lancar untuk menambah hasil dari penjualan aktiva tetap lewat investasi jangka panjang. Yang keempat, ada penjualan saham atau obligasi. Untuk menambah dana atau modal kerja yang diperlukan, perusahaan dapat menerbitkan emisi saham baru dan menambah modalnya lewat mengeluarkan obligasi dalam bentuk utang jangka panjang atau uang guna menambah modal kerja perusahaan. Dan saya akan menjelaskan pentingnya modal kerja yang cukup. Modal kerja sebaiknya tersedia dalam jumlah yang cukup agar perusahaan dapat beroperasi secara ekonomis dan baik. Karena dengan begitu perusahaan dapat mengoperasikan perusahaannya dengan baik, misalnya dan tidak mengalami kesulitan dalam keuangan. Misalnya dapat menutup kerugian dan mengatasi keadaan krisis atau darurat tanpa membahayakan keadaan keuangan dari suatu perusahaan. Adapun manfaat-manfaat lain dari pentingnya modal kerja yang cukup, yang pertama adalah melindungi perusahaan dari akibat buruk berupa turunnya nilai aktiva lancar. Yang kedua adalah memungkinkan perusahaan untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. Yang ketiga adalah memungkinkan perusahaan untuk membeli barang secara tunai agar mendapatkan diskon atau potongan harga. Yang keempat adalah menjamin perusahaan memiliki credit standing. Yang kelima, memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah banyak untuk cukup melayani permintaan pelanggan. Yang keenam adalah memungkinkan perusahaan dapat memberikan syarat-syarat kreditur yang akan menguntungkan pelanggannya. Yang ketujuh adalah memungkinkan perusahaan dapat beroperasi dengan baik dan secara efisien. Yang kedelapan adalah memungkinkan perusahaan mampu bertahan dalam posisi resesi atau depresi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang perputaran modal kerja. Jadi salah satu alat ukur yang menentukan keberhasilan manajemen modal kerja itu adalah dapat diukur dari perputaran modal kerja atau working capital turnover-nya.
Dengan diketahui perputaran modal kerja tersebut dalam satu periode, maka diketahui seberapa efektifkah modal kerja suatu perusahaan tersebut. Untuk mengukur perputaran modal kerja dengan cara membandingkan antara penjualan dengan modal kerja atau dengan modal kerja rata-rata. Penjualan yang akan dibandingkan adalah penjualan bersih atau current asset, atau atau bisa juga dengan menggunakan modal kerja rata-rata. Penggunaan pengukuran ini sebaiknya menggunakan 2 metode atau lebih, karena data dapat dibandingkan sehingga dapat memudahkan kita untuk menilainya. Jadi sebaiknya digunakan dengan 2 metode. Ini adalah rumus yang digunakan dalam menghitung perputaran modal kerja. Yang pertama adalah penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata, atau bisa juga dengan rumus penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Sebagai contoh, untuk lebih jelasnya, di sini saya punya data, nanti saya akan bacakan. Penjualan bersih itu pada tahun 2007 adalah 3.850, dan pada tahun 2008 adalah 4.150, dan untuk total aktiva lancarnya adalah pada tahun 2007 adalah 865, dan 2008 800. Untuk tahun 2007, kita dapat menghitung perputaran modal kerjanya dengan cara perputaran modal kerja 3.850 dibagi 865 sama dengan 4,45 kali, dan bisa dibulatkan menjadi 4,5 kali. Artinya, perputaran modal kerja pada tahun 2007 sebanyak 4,5 kali, di mana penggunaan setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan penjualan sebesar Rp4,5. Untuk rumus yang kedua adalah perputaran modal kerja sama dengan 4.150 dibagi 800 sama dengan 5,18 kali, dibulatkan menjadi 5,2 kali. Perputaran modal kerja pada tahun 2008 adalah sebanyak 5,2 kali. Artinya, setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan 5,2 penjualan. Dengan nilai yang didapat dari kedua rasio ini, dapat dilihat bahwa kenaikan perputaran modal kerja pada tahun 2007 dan 2008. Jadi terjadi kenaikan di antara tahun 2007 dan 2008. Lalu saya akan menjelaskan penentuan jumlah modal kerja. Nah, di sini perusahaan akan menentukan jumlah modal kerja sebesar atau sebagaimana mereka akan menggunakannya. Tujuannya adalah agar jangan sampai terjadi kekurangan atau kelebihan dalam modal kerja yang tidak diperlukan. Penentuan jumlah modal kerja ini dapat memudahkan manajer untuk menjalankan kegiatannya. Meskipun sebenarnya jika dihitung dalam prakteknya, perusahaan tidak bisa menentukan secara pasti berapa jumlah modal kerja yang akan digunakan karena terjadi perubahan di dalam maupun di luar perusahaan. Kebutuhan modal kerja pada suatu perusahaan harus dihitung secara cermat, sehingga mencerminkan kebutuhan yang sesungguhnya. Dalam prakteknya, besar kecil kebutuhan modal kerja suatu perusahaan dapat tergantung pada 2 hal. Yang pertama adalah besar kecilnya operasi pokok atau penjualan. Artinya, makin besar operasi pokok atau penjualan, maka kebutuhan modal juga semakin besar. Yang kedua adalah kecepatan perputaran modal kerja. Artinya, makin cepat perputaran modal kerja, maka kebutuhan modal kerja juga relatif besar. Untuk mengetahui besarnya kebutuhan modal kerja, dapat dihitung dengan beberapa cara atau metode. Ada 2 cara atau metode yang kami sediakan, yang kami tahu di sini. Kebutuhannya, yang pertama adalah metode saldo rata-rata, yang kedua adalah metode unsur biaya. Kebutuhan metode kerja dihitung dengan cara metode saldo rata-rata adalah dengan membandingkan antara penjualan bersih dengan perputaran modal kerja
Rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan perputaran modal kerja. Terus sedangkan metode unsur-unsur biaya merupakan metode yang menggunakan unsur-unsur biaya yang dibutuhkan dalam suatu periode tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listi Widya, NPM 19031318304. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi pendanaan pada modal kerja. Strategi pendanaan pada modal kerja di suatu perusahaan ini dibuat dengan memperhatikan serta mempertimbangkan bagaimana membentuk struktur pendanaan tersebut dapat meminimalisir beban cost of fund atau biaya dana. Berikut saya akan jelaskan beberapa langkah dan strategi yang harus disiapkan perusahaan dalam rangka pendanaan modal kerja, yaitu sebagai berikut. Pertama, pinjaman modal kerja dari pihak perbankan. Mengingat prosedur persetujuan kredit dari perbankan membutuhkan waktu dalam menganalisa para calon debiturnya, maka perlu dipersiapkan sejak dini hal-hal terkait perhubungan data yang dibutuhkan dalam proses pengajuan kredit, misalnya data legalitas perusahaan, seperti surat izin usaha perdagangan atau SLIP, tanda daftar perusahaan atau TDP, surat keterangan domisili, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan lain sebagainya. Kemudian data keuangan seperti laporan keuangan audit minimal 2 tahun terakhir dan unaudit atau in-house untuk tahun berjalan dan lainnya. Kemudian data jaminan seperti kopi sertifikat jaminan pajak bumi bangunan atau PBB 3 tahun terakhir beserta bukti setor pembayaran PBB tersebut dan lain sebagainya. Kemudian data proyek seperti kontrak kerjasama bisa berupa surat penunjukan kerja atau SPK, purchase order atau PO, atau kontrak jangka panjang. Kemudian saya akan menjelaskan tentang menentukan kebutuhan modal kerja. Kebutuhan modal kerja ini dalam dunia perbankan dapat dihitung dengan membandingkan piutang, stok, dan utang calon debitur tersebut. Pada dasarnya, kebutuhan modal kerja usaha dipengaruhi oleh cash flow yang digunakan untuk membiayai piutang dan persediaan atau stok barang di mana uang cash belum diterima namun sudah harus dibayar lagi untuk membeli stok selanjutnya. Di sini saya akan memberikan contoh ilustrasi dalam menentukan kebutuhan modal kerja. Diketahui jika total piutang berjalannya itu 500 juta, kemudian total stok barang di tokonya itu 250 juta, dan total utang kepada suppliernya itu 300 juta. Cara menghitung kebutuhan modal kerja secara sederhana ini yaitu piutang, rumusnya piutang ditambah stok barang dikurangi utang dari supplier. Jadi kebutuhan modal kerja itu dihitung 500 juta ditambah 250 juta dikurangi 300 juta sama dengan 550 juta. Jadi hasil kebutuhan modal kerjanya itu 550 juta. Kemudian saya akan menjelaskan tentang manajemen kas. Definisi manajemen kas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Imade Sudana tahun 2011, manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas atau cash flow untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta mempertahankan idle cash dan perencanaan cash. Manajer keuangan harus mampu mengelola uang yang masuk ke perusahaan dan uang yang dikeluarkan. Dalam praktiknya, selama perusahaan beroperasi terdapat dua macam aliran kas. Pertama, aliran kas masuk atau cash inflow, dan aliran kas keluar, cash outflow. Aliran kas masuk merupakan uang kas yang masuk ke perusahaan atau penerimaan uang.
misalnya perolehan pendapatan baik berupa hasil penjualan atau laba perusahaan. Uang kas masuk juga dapat diperoleh dari bunga yang diperoleh dari hasil investasi atau pendapatan di luar usaha, serta dapat diperoleh dari pinjaman pihak lain atau bank. Adapun aliran kas keluar merupakan uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai operasi perusahaan, seperti untuk membeli bahan baku, membayar gaji, upah, pajak, atau biaya operasi lainnya. Dikarenakan aliran kas masuk dan aliran kas keluar ini akan terus-menerus terjadi sepanjang perusahaan beroperasi, maka pihak manajemen perlu mengaturnya. Hal-hal yang perlu diatur, misalnya jumlah yang masuk selalu lebih besar daripada uang keluar. Dengan demikian, keseimbangan cash flow ini perusahaan dapat terjamin. Kemudian menurut Lukman Syamsuddin dalam bukunya Manajemen Keuangan Perusahaan menyatakan bahwa anggaran kas adalah suatu alat yang dapat digunakan manajer keuangan untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan dana jangka pendek dan untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan uang selama periode budget. Dari pengertian Lukman Syamsuddin ini dapat dikatakan bahwa anggaran kas ini akan memiliki peranan yang penting dalam mengendalikan kas, di mana kegunaannya terutama untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menambah dana dari sumber-sumber intern dan sekaligus memperkirakan saldo kas pada setiap akhir tahun. Dari beberapa pendapat para ahli tadi dapat disimpulkan bahwa anggaran kas ini adalah gambaran atas seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran uang tunai yang bertalian dengan rencana keuangan perusahaan dan transaksi lainnya yang menyebabkan perubahan-perubahan pada posisi kas atau menunjukkan aliran kas pada periode tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nidatul Faila, NPM 311. Di sini saya akan menjelaskan 4 faktor dasar dalam menyimpan kas. Yang pertama itu ada motif bertransaksi. Kas digunakan untuk melakukan pembelian ataupun pembayaran seperti pembelian barang ataupun jasa, yaitu pembayaran gaji, upah utang, dan pembayaran lainnya. Kas keluar dan kas masuk tidak selalu tersinkronisasi. Jika kas keluar lebih besar dibandingkan kas masuk, perusahaan bisa menghadapi masalah likuiditas. Dan yang kedua itu ada motif berjaga-jaga. Artinya kas digunakan untuk berjaga-jaga sewaktu dibutuhkan untuk keperluan yang tidak terduga. Misalnya pada saat perusahaan mengalami kerugian tertentu dan harus menutupi kerugian tersebut segera mungkin. Dan yang ketiga yaitu ada motif spekulasi. Artinya uang kas digunakan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang mungkin timbul di waktu yang akan datang, seperti turunnya harga bahan baku secara tiba-tiba akan menguntungkan perusahaan dan diperkirakan kemungkinan akan meningkat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dalam hal ini, perusahaan akan memiliki kesempatan untuk membeli dengan uang kas yang dimilikinya dan menjualnya pada saat harga naik. Dan yang keempat yaitu ada kebutuhan saldo kompensasi, yaitu salah satu alasan perusahaan untuk mengadakan kas. Perusahaan memiliki saldo tertentu di bank dalam bentuk rekening giro sebagai kompensasi atas jasa pelayanan yang diberikan bank kepada perusahaan. Sejumlah dana berupa saldo minimum yang diputuskan untuk tetap berada di bank dalam rekening giro, sehingga perusahaan tidak perlu membayar jasa pelayanan tertentu kepada bank. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kas. Yang pertama yaitu adanya penerimaan dari hasil penjualan barang dan jasa. Artinya melakukan penjualan barang baik secara tunai maupun secara kredit. Dan yang kedua, adanya pembelian barang dan jasa. Artinya perusahaan membeli sejumlah barang baik bahan baku, bahan tambahan, atau barang keperluan lainnya yang tentunya akan berakibat mengurangi jumlah uang kas.
Dan yang ketiga, adanya pembayaran biaya-biaya operasional. Dalam hal ini, perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya yang sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk membiayai aktivitas perusahaan, seperti membayar gaji, upah, telepon, listrik, pajak, biaya pemeliharaan yang tentunya akan mengakibatkan uang kas akan bertambah. Dan yang keempat, adanya pengeluaran untuk membayar angsuran pinjaman. Artinya jika dalam memperoleh sumber dana perusahaan melakukan pinjaman ke bank ataupun ke lembaga lain, maka perusahaan tentu akan membayar angsuran pinjaman tersebut selama beberapa waktu, dan hal ini tentunya akan mengakibatkan berkurangnya uang kas. Dan yang kelima, adanya pengeluaran untuk investasi. Hal ini dilakukan bila perusahaan hendak melakukan penambahan kapasitas produksi seperti pembelian mesin-mesin baru atau pembangunan gedung baru. Hal ini juga dapat terjadi bila perusahaan hendak melakukan ekspansi ke bidang usaha lainnya. Yang keenam, adanya penerimaan dari pendapatan. Artinya, perusahaan memperoleh tambahan kas dari pendapatan baik yang berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan maupun pendapatan yang tidak langsung. Pendapat ini akan mempengaruhi jumlah uang kas. Dan yang terakhir, adanya penerimaan dari pinjaman. Dalam hal ini, perusahaan memperoleh sejumlah uang dari lembaga peminjaman seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Pinjaman ini akan menambah jumlah uang kas dalam periode tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siklus konversasi kas. Siklus konversasi arus kas merupakan salah satu teknik perhitungan arus kas. Metrik tersebut berfungsi mengukur waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah investasi dalam persediaan dan input sumber daya lainnya menjadi kas. Siklus konversi kas itu memiliki 3 tahap. Yang tahap pertama yaitu mewakili tingkat persediaan dalam satu periode dan beberapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menjual pasien tersebut. Hal tersebut dihitung dengan menggunakan formulasi Days Inventory Outstanding atau disingkat DIO. Tahap kedua, mewakili penjualan kredit dan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan uang tunai dari penjualan kredit ini. Hal tersebut dihitung dengan menggunakan formulasi Days Sales Outstanding atau disingkatnya DSO. Dan tahap ketiga, mewakili utang usaha bisnis atau perusahaan. Dengan kata lain, hal tersebut menunjukkan berapa banyak perusahaan berutang kepada vendor terkait pembelian inventaris dan juga berapa lama perusahaan harus melunasi utangnya terhadap suatu vendor. Hal tersebut dihitung dengan menggunakan formulasi Days Payable Outstanding atau disingkat DPO. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi siklus konversi kas. Yang pertama itu ada formulasi utama siklus konversi kas. Dari tahap ketiga tersebut, untuk lebih rincinya, berikut formulasi masing-masing ketiga tahapannya. Jadi rumus DIO yaitu rata-rata persediaan per HPP dikali 365 hari. Selanjutnya, rata-rata persediaan itu dapat dihitung dengan rumus persediaan awal ditambah persediaan akhir per 2. Selanjutnya ada rumus DSO, yaitu rata-rata piutang per penjualan bersih kredit dikali 365 hari. Selanjutnya, rata-rata piutang rumusnya yaitu piutang awal ditambah piutang akhir per 2. DPO dapat dihitung dengan rumus rata-rata utang per HPP dikali 365 hari. Selanjutnya, rata-rata utang dapat dihitung dengan rumus utang awal ditambah utang akhir per 2. Setelah mengetahui masing-masing formulasi ketiga tahap tersebut, barulah dimasukkan ke dalam formulasi siklus konversi kas sebagai berikut. Siklus konversi kas itu memiliki rumus DIO ditambah DSO dikurangi DPO. Baik, di sini saya Helga Juliana Ramdiani NPM 300 akan menjelaskan mengenai pendanaan dalam siklus konversi kas. Di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh aktivitas yang berasal dari pendanaan.
Yang pertama itu penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya. Yang kedua, pembayaran kas kepada pemegang saham untuk menarik atau menebus saham perusahaan. Yang ketiga, penerimaan kas dari emisi obligasi, wesel, pinjaman, hipotek, dan lainnya. Kemudian yang keempat itu pelunasan pinjaman. Dan yang terakhir itu pembayaran kas oleh penyewa lease untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan atau yang disebut finance lease. Nah, selanjutnya itu ada model manajemen kas. Terdapat dua model manajemen kas. Yang pertama itu model Baumol. Model manajemen kas yang dikemukakan oleh William Baumol ini sering disebut juga dengan manajemen persediaan. Kenapa? Karena beliau mengakui ada kesamaan antara manajemen kas dan manajemen persediaan jika ditinjau dari aspek keuangan. Baumol ini juga menyatakan bahwa saldo kas yang ada dalam perusahaan diperlakukan sama dengan persediaan barang. Model Baumol ini juga mengasumsikan bahwa perusahaan menggunakan kas itu dengan pola yang konstan, baik untuk kebutuhan kas, aliran kas yang masuk maupun aliran kas yang keluar. Yang selanjutnya itu model manajemen kas yang kedua yang disebut dengan model Miller dan Orr. Model ini merupakan model atau penentuan persediaan apabila aliran kas yang masuk dan aliran kas yang keluar tidak konstan. Konsepnya tersendiri, perusahaan harus menetapkan jumlah saldo kas yang paling tinggi sebagai batas atas dan jumlah saldo kas yang paling bawah atau terendah sebagai batas bawah. Apabila perusahaan telah mencapai jumlah saldo kas yang paling tinggi, maka perusahaan harus merubah sebagian kas tersebut menjadi surat berharga agar jumlah saldo kembali kepada jumlah yang ideal. Sebaliknya, apabila jumlah saldo kas yang ada dalam perusahaan telah mencapai batas minimum atau batas terendah dan terbawah, maka perusahaan harus merubah sekuritas menjadi kas agar jumlah kas tersebut kembali kepada jumlah yang ideal. Selanjutnya, itu ada pengertian surat berharga. Apa itu surat berharga? Surat berharga adalah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang diberikan kepada pemegang surat berharga tersebut, baik kepada pemegang surat berharga yang diberikan langsung oleh penerbitnya maupun pemegang surat berharga yang diberikan oleh pihak ketiga atau yang dialihkan. Nah, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih surat berharga sebagai alternatif untuk menginvestasikan kelebihan kas yang bersifat sementara. Yang pertama ada default risk. Default risk yaitu risiko kegagalan perusahaan yang menerbitkan surat berharga untuk melunasi bunga dan pokok pinjaman. Yang kedua ada event risk. Event risk yaitu suatu kejadian yang tiba-tiba dapat segera mengakibatkan perusahaan yang menerbitkan surat berharga dalam kondisi yang sulit. Yang ketiga, ada interest rate price risk. Risiko ini yaitu risiko turunnya harga pasar suatu surat berharga karena terjadinya kenaikan suku bunga di pasar. Yang keempat, ada inflation risk, yaitu risiko inflasi yang akan menurunkan daya beli dari sejumlah uang. Yang kelima ada marketability risk, yaitu risiko kesulitan untuk menjual surat berharga pada tingkat harga yang berlaku di pasar. Yang keenam ada return on securities. Return on securities yaitu tingkat pendapatan dari surat berharga. Hal ini biasanya berkaitan dengan tingkat risiko dari surat berharga itu. Semakin besar risiko, semakin tinggi tingkat pendapatan yang disyaratkan. Contoh jenis-jenis surat berharga yang diperjualbelikan di pasar uang antara lain yang pertama ada treasury bills. T-bills merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Yang kedua ada commercial paper. Commercial paper atau CP pada dasarnya merupakan promise yang tidak disertai dengan jaminan. Diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor pada pasar uang. Yang ketiga ada Certificate Deposito atau Negotiable Certificate of Deposit atau CD. Deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Jadi mempunyai ciri pokok dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan sebelum jangka waktu jatuh temponya. Yang keempat ada Banker Acceptance atau BA. BA adalah time draft atau wesel berjangka yang ditarik oleh seseorang, eksportir dan importir atau suatu bank untuk membayar sejumlah barang
atau untuk membeli valuta asing. Yang kelima ada Bill of Exchange. Bill of Exchange atau wesel adalah suatu perintah tertulis tak bersyarat yang ditujukan oleh seseorang kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang pada saat diperlihatkan atau pada tanggal tertentu kepada penarik atau order atau pembawa. Karena sifatnya yang liquid, artinya penjual boleh melakukan pembayaran lebih awal sebelum wesel tersebut jatuh tempo dengan cara mendiskontokannya kepada bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya sebagai investasi jangka pendek. Yang keenam ada repurchase agreement atau repo. Repo adalah transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Surat-surat berharga yang biasanya dijadikan sebagai instrumen dalam transaksi repo yaitu surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan secara diskonto, misalnya SBI, SBPU, CD, CP, dan T-bills. Yang ketujuh ada Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh bank. Yang kedelapan ada surat berharga pasar uang atau SBPU. SBPU adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Secara umum, surat berharga mempunyai kesamaan dalam karakteristik dan persyaratannya, yaitu yang pertama, surat berharga berbentuk dokumen tertulis. Yang kedua, surat berharga harus memiliki nama. Yang ketiga, terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait. Yang keempat, surat berharga merupakan perintah atau janji tanpa syarat. Yang kelima, di dalam surat berharga terdapat akta perintah atau janji membayar. Yang keenam, di dalam surat berharga terdapat nama orang yang membayar. Yang ketujuh, terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Nah, kesimpulannya, modal kerja merupakan aspek penting dalam manajemen pembelanjaan perusahaan. Apabila perusahaan tidak dapat mempertahankan tingkat modal kerja yang memuaskan, maka kemungkinan perusahaan berada dalam tingkat insolven atau tidak mampu membayar kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, dan bahkan mungkin terpaksa harus dilikuiditasi atau bangkrut. Dalam perusahaan atau badan usaha, salah satu peranan modal kerja adalah menjamin kontinuitas perusahaan yang menyangkut penggunaan modal, sehingga dapat menentukan modal kerja yang cukup. Perusahaan dihadapkan pada masalah seberapa besar tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan modal kerja yang harus dikelola perusahaan. Dalam analisis penggunaan dana tidak terlepas dari laporan keuangan, karena neraca terdiri dari aktiva dan pasiva yang mencerminkan hasil keputusan pendanaan. Sedangkan perhitungan laba rugi dapat dilihat dari seberapa efektifnya penggunaan aktiva yang mendukung penjualan dan seberapa efisien laba yang diperoleh dapat digunakan untuk memberikan imbalan kepada para pemilik dana dan sebagai sumber dana untuk investasi. Sehingga dengan menganalisis efisiensi dan efektivitas penggunaan dana akan diketahui bagaimana kebijaksanaan yang ditempuh oleh pimpinan perusahaan dalam mengoperasikan dana yang ada dan dapat diketahui efisiensi dari dana yang dioperasikan. Anggaran kas adalah gambaran atas seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran uang tunai yang bertalian dengan rencana keuangan perusahaan dan transaksi lainnya yang menyebabkan perubahan-perubahan pada posisi kas atau menunjukkan aliran kas pada periode tersebut. Nah, selanjutnya surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Surat berharga adalah sepucuk surat yang bernilai uang, serta memberikan hak kepada pemegangnya atas apa yang tercantum di dalamnya. Dalam surat berharga ini mudah dan dapat diperdagangkan. Sejauh ini surat berharga yang beredar sudah berwujud sertifikat, obligasi, dan saham. Saham yang beredar meliputi antara lain saham dari perusahaan Semen Cibinong, Centex, BAT Indonesia, Unilever Indonesia, Sepatu Bata, Goodyear Indonesia, dan Bayer Indonesia. Sedangkan sertifikat yang beredar antara lain seperti sertifikat untuk saham Semen Cibinong, BAT Indonesia, Unilever, dan sertifikat dana reksa seri A dan B.